Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas tafsir juz amma ini, kelas yang kedua dari tafsir juz amma ini. Insyaallah pada malam ini, malam yang penuh berkah ini, malam Jumat ini, kita akan mengkaji tafsir dua surat yang paling pendek di antara surat-surat yang pendek di antara juz amma, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Dan tetap kelas ini masih di bawah naungan Masjid Al-Mukhlisin. Yang mana pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa muqaddimah tentang ilmu tafsir daripada apa itu Makki dan Madani, kemudian hal-hal yang berkaitan lah dengan muqaddimah tafsir. Ada tafsir maudhu'i, ada tafsir isyari, tafsir ala thariqatil mutakalimin. Kemudian kita juga masuk sedikit di dalam asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul, apa itu asbabul wurud. Kemudian saya jelaskan tentang asbabun nuzul dua surat ini, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Bismillah. Yang mana surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini turun karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid. Namanya Labid. Kemudian para ulama itu ma'ruf ya, sudah saya jelaskan pertemuan kemarin tentang bagaimana cara Labid itu menyihirnya dengan rambutnya Rasul, kemudian sikatnya Rasul untuk sikat rambut, kemudian diikat, kemudian ditiup, dan diletakkan di bawah telaga, kemudian di bawah batu. Wah, ada cerita panjang pertemuan yang lalu. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir ini, ada sedikit perkara yang saya kena jelaskan sedikit saja sebentar tentang apa itu sihir ya nih. Apa itu sihir? Banyak orang-orang itu khilaf di dalam sihir. Apa sih sebenarnya sihir itu? Jadi ada beberapa hal yang namanya itu luar biasa. Terpulang terhadap dari siapa perkara ini keluar ya nih. Ada yang namanya mukjizat, perkara luar biasa yang keluar daripada Nabi. Ada yang namanya karomah, perkara luar biasa yang datang daripada wali. Ada yang namanya ma'unah, yang datang daripada bukan wali, perkara luar biasa yang datang daripada bukan wali. Ada yang namanya istidraj, yang datang daripada orang-orang yang fasik, agar Allah itu akan mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih dan diberi perkara-perkara yang hebat di dunia ini, macam Dajjal, istidraj. Kemudian ada lagi yang namanya ihanah, ada lagi yang namanya irhaso. Itu namanya adalah perkara-perkara yang luar biasa. Kemudian kita tengok sihir itu termasuk yang mana? Termasuk yang mana? Ada khilaf di sini antara para ulama tentang apa itu sihir sebenarnya. Kita tengok ada beberapa ulama daripada ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya itu Imam Sa'duddin At-Tiftazani di dalam Syarhul Maqasid, beliau mengatakan bahwasanya sihir ini juga perkara yang luar biasa. Sihir ini perkara yang luar biasa, akan tetapi majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah, di antaranya adalah Imam Qarafi di dalam kitabnya Al-Furuq itu mengatakan bahwasanya sebenarnya sihir itu kalau kita nak tengok daripada asalnya, dia itu bukan perkara yang luar biasa, tapi dia adalah perkara yang biasa-biasa saja. Perkara-perkara yang biasa, cuma
sihir ini tak semua orang tahu, tak semua orang tahu. Lah, orang-orang menganggap sihir itu adalah perkara yang luar biasa, karena banyak orang itu tidak mengetahui dari mana datangnya sihir itu. Tapi kalau Anda belajar untuk menggunakan sihir, saya ada saya cakap di kota saya itu, saya pernah jumpa ada orang itu membawa silabus sihir. Silabus, katanya, Anda kalau nak sihir, silabus ini daurah 40 hari, insya Allah Anda sudah mengetahui basic-basic basic-basic sihir. Maknanya ada kesempatan Anda itu kalau nak belajar sihir bisa untuk menjadi penyihir. Tapi dalam konteks apapun Anda tidak akan bisa untuk belajar untuk menjadi nabi. Tidak ada. Karena itu para ulama ahli sunnah itu mengatakan walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqaba. Maknanya yang namanya kenabian, mukjizat itu adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu khususkan dan tidak dan tidak bisa untuk dipelajari. Berbeda dengan sihir, itu bisa untuk dipelajari. Selama dia itu bisa untuk dipelajari, maka yang namanya sihir ini bukan perkara yang luar biasa karena bisa untuk dipelajari. Dari sini Imam Qarafi mengatakan bahwasanya sihir bukan perkara yang luar biasa. Cuma dia adalah perkara yang biasa, tapi banyak orang tidak tahu apa hakikat daripada sihir. Itu aja, yakni keanehannya karena perkara ini banyak banyak orang yang tak tahu apa itu sihir. Jayyid jiddan. Maaf anak saya menangis. Kemudian dari sini, selama jumhur itu mengatakan bahwasanya yang namanya sihir itu adalah perkara yang biasa, kemudian dari sini banyak lagi yang berbeza pendapat. Terus apakah itu adalah perkara yang benar-benar ada atau itu hanya khayalan? Sebagian ulama mengatakan sihir itu hanya khayalan, dan memang benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara efek Rasul itu disihir oleh Labid bin A'som ini, beliau hanya macam berhayal bahwasanya beliau berjima dengan istrinya, tapi tak buat itu aja, yakni efeknya itu aja. Tapi juga ada jumhur juga yang mengatakan, bukan jumhur, yakni banyak ulama mengatakan bahwasanya sihir itu perkara yang ada. Dia bukan hanya khayalan, tapi ada perkara yang wujudi, perkara yang berefek pada manusia, mungkin bisa untuk sakit, bisa untuk apa, bisa untuk, bahkan beberapa sihir itu mempunyai efek untuk membunuh. Saya tak tahu itu benar atau tak. Kalau di Indonesia mungkin cakapnya ini santet atau teluh atau apapun, itu bisa untuk membunuh lawannya. Disinilah sikit tentang masalah sihir. Kemudian apa hukumnya mempelajari sihir? Wallahu a'lam. Ulama ahli sunnah mengatakan hukum mengetahui sihir itu fardhu kifayah. Untuk apa? Untuk membezakan mana yang sihir, mana yang mukjizat, agar nanti kita itu tidak tersilap seorang penyihir mengaku nabi, mengatakan bahwasanya ini adalah mukjizat, padahal itu adalah sihir. Kalau Anda tidak mengetahui beza antara sihir dan mukjizat, bisa-bisa kita itu terjerumus di dalam meyakini seorang penyihir bahwasanya dia itu adalah nabi, dan itu adalah sebab diutusnya Harut dan Marut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membezakan mana yang penyihir, mana yang bukan penyihir, untuk membezakan mana yang nabi dan mana yang penyihir. Kenapa? Karena pada waktu itu sihir itu surplus. Banyak sekali sihir sampai tidak diketahui mana yang sihir dan mana yang mukjizat. Akhirnya Harut dan Marut diutus kepada kaum Babil di situ untuk membezakan mana sihir dan mana yang bukan sihir, agar tidak tersilap orang itu untuk beriman kepada penyihir. Padahal mereka mesti beriman kepada nabi, karena banyak dari mereka tidak bisa membezakan mana sihir dan mana mukjizat. Inilah sikit tentang sihir, dan yang haram itu adalah mempraktikalkan sihir. Mempraktikkan itu yang tak boleh. Kemudian apa hukumnya mempraktikalkan sihir? Ada yang dosa besar, ada yang kafir. Tidak semua sihir itu kafir, tapi hampir semua sihir itu hukumnya dosa besar, kecuali ada beberapa sihir yang memang digunakan untuk mengobati. Itu mungkin ada khilaf di antara para ulama ahli sunnah. Jayyid jiddan.
Sekarang kita akan masuk ke dalam tafsir surat An-Nas dahulu. Oke, kita masuk karena dari bawah ke atas. Kita masuk ke tafsir surah An-Nas dahulu. Padahal nuzulnya di sini sebenarnya Al-Falaq baru An-Nas. Tapi karena memang kelas kita akan mulai daripada bawah, Al-Falaq kemudian seterusnya. Jadi kita akan mulai ke surat An-Nas dahulu. Seperti yang saya katakan di kelas yang sebelumnya, bahwasanya majority maklumat di sini akan saya ambil daripada dua tafsir, yaitu tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, kemudian tafsir At-Tahrir wa Tanwir, kepunyaan Muhammad Thayyib bin Asyur. Kemudian saya akan menggunakan di dalam kelas ini mungkin beberapa tafsir yang mukhtasar. Di antaranya yang akan saya iktimad di sini juga adalah tafsir Al-Jalalain, karena saya tengok itu mukhtasar sangat dan sesuai untuk kita mengetahui makna-makna secara simpel daripada ayat-ayat Al-Quran, surat-surat juz 30 ini, agar kita bisa untuk minimum ta'amul wa tadabbur dengan dengan level kita sebagai orang awam di dalam surat-surat tersebut, di dalam dohir makna-makna surat-surat yang ada di dalam juz amma. Bismillah, kita mulai. Surat apa namanya? Surat An-Nas. Dan surat ini surat apa namanya? Surat ini turun langsung dua surat dengan surat Al-Falaq, dan dinamakan surat ini apa namanya? Surat ini namanya Mu'awwidatan. Namanya apa? Mu'awwidatan. Karena surat ini datang untuk ketika Rasul itu disihir, kemudian datanglah surat ini untuk menangkal sihir yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu banyak sekali para ulama itu kalau nak mengobati sihir membaca surat apa? An-Nas dan surat Al-Falaq. Surat An-Nas dikatakan ini adalah An-Nas, maknanya apa? Manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menamakan surat ini dengan surat An-Nas? Dinamakan surat ini surat An-Nas karena manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Makhluk Allah yang paling mulia, karena itu disebutkan beberapa kali di dalam surat ini kata-kata An-Nas untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus daripada manusia, tidak diutus daripada jin ataupun malaikat. Kenapa? Karena kemuliaan mereka tidak sesuai dengan tidak selevel dengan kemuliaan manusia. Walaupun malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia daripada tanah liat. Terus kenapa kok manusia itu lebih mulia daripada cahaya? Karena sebenarnya tidak ada bezanya antara cahaya, tanah liat, dan api. Semuanya adalah makhluk Allah. Kemuliaan itu memang karena Allah memberikan kepada manusia itu kemuliaan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Selama diberikan oleh Allah kemuliaan, karena itu disebut sebanyak 3 kali di dalam surat ini, dan Al-Quran dikhatamkan dan diakhiri dengan surat yang berkaitan tentang manusia. Di sini pun kita bisa mengetahui bahwasanya hubungan atau peran Islam, peran manusia di dalam Islam itu peran yang sangat vital sekali, yang sangat besar sekali. Karena itu kalau ada orang itu mengatakan bahwasanya Islam itu adalah hanya hubungan antara makhluk dan Allah sahaja, tidak. Maksudnya Islam itu tidak hanya membahas tentang Allah sahaja, tidak. Bahkan Islam itu sebagian banyak sekali, juz'un kabir, bagian besar sekali dalam Islam itu membahas tentang muamalat antara manusia. Ada beberapa orang itu nak merubah itu dan mengatakan bahwasanya karena saya ini suka manusia, karena itu saya nak mengganti bismillah itu bukan dengan bismi Allah, tapi bismil insan, dengan nama manusia. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia tidak paham bahwasanya peran manusia di dalam Islam itu sangat penting sekali dan sangat besar sekali. Dan dalil di antara besarnya peran manusia di dalam Islam, Al-Quran, kalamun ilahi, dikhatamkan dengan dengan menyebutkan tentang manusia di dalamnya. Suratu An-Nas.
Ada yang mengatakan surat ini Makkiyah, ada yang mengatakan surat ini apa? Madaniyah. Wallahu alam, saya tengok beberapa akwal, kelihatannya yang muktamad di sini adalah dia itu apa? Makkiyah. Maaf, yang muktamad dia itu adalah Madaniyah. Karena di sini ada Yahudi ya, nih Labid bin Asam ini Yahudi, dan biasanya Yahudi itu tempatnya di mana? Namanya tempatnya di Madinah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, kul, katakanlah. Kata-kata kul maknanya adalah katakanlah anta, wahai Muhammad. A'udzu birabbin nas. A'udzu, kata-kata a'udzu maknanya aku berlindung. Aku berlindung birabbin nas. Ada dua kata. Ada kata-kata rob, ada kata-kata annas. Kata-kata rob itu mempunyai beberapa makna, yakni mempunyai beberapa makna. Bisa dikatakan rob itu maknanya Tuhan. Ada yang mengatakan rob itu maknanya pemilik. Ada yang mengatakan rob itu maknanya pendidik. Wallahu a'lam, guru saya Said Foda lebih condong kepada makna rob ini adalah makna pendidik, seperti kita membaca di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rob di sini maknanya adalah pendidik. Walaupun di dalam bahasa Arab sering dipakai kata-kata rob ini adalah pemilik. Ketika saya mengatakan ana rabbul bait, aku pemilik rumah, ana rabbul ibil, aku pemilik onta. Tapi khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, kata-kata rob ini tidak hanya maknanya rob ini adalah pemilik saja, tapi ada unsur lain yang membuat kata-kata rob ini istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Allah itu pendidik. Macam mana kita bisa memahami bahwasanya Allah itu pendidik? Yang maknanya pendidik itu adalah bagaimana seseorang itu membuat dan membawa seseorang itu daripada kondisi yang tak oke, akhlak yang tak baik, dididik sikit demi sikit sampai menuju akhlak yang baik, sampai menuju ke kesempurnaannya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di sini adalah mendidik makhluknya, mendidik manusia dengan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan manusia daripada rahim ibunya. Manusia ketika baby tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai ilmu apa-apa, dia kosong atau lebih dikenal dengan nama fitrah. Dia tidak bisa apa-apa. Dia bisa, kemudian fitrah itu bisa untuk kepada kejahatan, bisa untuk kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum Islam, menurunkan syariat yang mana Allah Subhanahu wa taala melewati nabinya ya. Melewati nabinya menurunkan hukum Islam dan mengatakan melewati nabinya bahwasanya kalau manusia itu melakukan hukum Islam, melakukan syariat-syariatku, dia sholat, dia zakat, dia puasa dan semacamnya daripada hukum-hukum Islam, maka jiwanya akan terdidik. Dan sikit demi sikit dia akan menuju kepada kebaikannya dan kesempurnaannya. Itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala itu mendidik hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala ketika mendidik hambanya tidak menginginkan sikit pun balasan daripada manusia. Maknanya Allah itu mendidik pure, murni untuk kesempurnaan manusia. Allah tidak ambil sikit pun untung daripada kebaikan manusia. Berbeza dengan pendidik zaman sekarang. Banyak pendidik zaman sekarang itu mendidik muridnya untuk agar dia mendapat gaji, atau mungkin untuk dia dipuji bahwasanya Suf, tengok murid saya adalah murid yang hebat. Kenapa? Karena saya berhasil untuk mendidiknya. Maknanya keberhasilan muridnya menandakan keberhasilan dia sebagai pendidik. Tapi Allah Subhanahu wa taala murni, tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan pahala, tidak menginginkan upah daripada mendidik makhluknya, karena Allah pure dengan rahmatnya ingin membawa para umat manusia itu menuju kesempurnaannya dengan cara menurunkan syariatnya, agar para umat manusia itu melakukan syariatnya, kemudian sikit demi sikit semakin lama mereka melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna mereka itu ya. Semakin dia sholat, semakin banyak pahalanya, semakin akhlaknya itu semakin baik, semakin dia puasa, semakin akhlaknya itu baik. Kalau Anda tengok, orang yang paling baik akhlaknya adalah para ulama
ulama dan para ahli ibadah. Kenapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang membuat diri mereka sempurna. Inilah makna apa namanya? Inilah makna Rabb. A'udzu birabbi, aku berlindung kepada Allah yang maha memiliki dan maha mendidik. Mendidik siapa? Memiliki siapa? An-nas. Pemilik manusia, pendidik manusia. Saya pernah jumpa dengan satu orang itu mengatakan bahwasanya sebenarnya di dalam Al-Quran itu juga percaya adanya Tuhan manusia. Saya terkejut itu. Ada nggak macam itu? Ada. Apa ayatnya? Dibilang Qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung dengan Tuhan manusia. Saya tertawa aja. Ini bukan Tuhan manusia, tapi Tuhannya. Beza, Sofia. Tuhannya manusia. Ini mudhaf wal mudhaf ilaih dengan makna memiliki. Maknanya aku berlindung kepada yang mendidik manusia. Aku berlindung kepada yang memiliki manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada yang maha mendidik manusia. Malikin nas, kepada rajanya manusia. Kepada apa? Rajanya manusia. Malikin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Kenapa disebutkan Malikin nas, ilahin nas? Ini sebagai penjelas bahwasanya yang mendidik manusia, merekalah juga yang memilikinya. Karena biasanya tidak akan ada orang itu mendidik dengan tidak mengharapkan apa-apa, kecuali dia juga raja daripada manusia tersebut. Ada yang namanya edukasi. Edukasi sekarang kan Perdana Menteri atau Presiden atau Raja atau apapun itu, pasti mereka itu ingin mengedukasi rakyatnya. Ingin mengedukasi rakyatnya. Karena memang biasanya seperti itu. Yang namanya raja pasti ingin membuat rakyatnya atau umatnya itu pandai menuju kesempurnaan. Ilahinas, dan juga yang mendidik manusia dan rajanya manusia, semuanya itu adalah ilahinas, Tuhan daripada segala manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Min syarril apa namanya? Waswas. Anda ini nak berlindung daripada apa? Saya nak berlindung daripada waswas. Apa itu waswas? Waswas itu min syarril waswasil khannas. Dibilang ay asyaiton. Dan ada yang mengatakan kata-kata waswas di sini dibilang waswas ini adalah nama daripada setan. Nama daripada apa? Setan. Yang tugasnya setan ini adalah waswas. Waswas ini selalu mengganggu manusia, membisik-bisiki manusia. Dan ada yang mengatakan kata-kata waswas ini maknanya adalah masdar, maknanya perbuatan. Yang mana? Kenapa? Karena setan itu selalu berbuat untuk mengganggu manusia dan meragukan manusia. Mewaswasahkan itu tuh mungkin sudah menjadi bahasa Nusantara ya. Oh, orang ini punya waswasah, atau makna waswasah di sini adalah keraguan yang selalu meragukan dan membisiki manusia itu tentang perkara-perkara yang teruk. Mungkin kalau di dalam ilmu-ilmu kalam dikatakan ini adalah korin. Yang makna korin itu adalah setiap manusia itu akan dilahirkan dengan korinnya. Dilahirkan dengan korinnya. Makanya ketika Anda lahir, yang lahir itu bukan hanya Anda dan korin Anda. Yang mana korin ini, yang mana korin ini dia adalah setan yang selalu membisiki Anda untuk berbuat jelek, untuk mencuri, untuk berbuat hal-hal maksiat saja. Kemudian ketika Anda mempunyai akal, Anda akan menolak bisikan-bisikan jahat tersebut. Itulah yang namanya waswas. Dan waswas itu adalah korin. Semua punya korin yang selalu membisikkan perkara-perkara yang tak elok dan menyuruh kita atau menghiasi perkara-perkara yang tak elok untuk kita. Illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Korinnya Rasul sudah masuk Islam. Itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan semua pasti mempunyai korin kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun korinku, katanya Rasulullah, Allah sudah
memberinya hidayah, dan dia tidak membisikkan kepadaku kecuali perkara-perkara yang baik. Dan ada yang mengatakan hantu-hantu yang yang ada sekarang ini itu bukan rohnya orang yang mati tersebut, akan tetapi itu adalah apa? Itu adalah korinnya. Itu adalah apa? Itu adalah korinnya. Jayyid. Min syarril waswasil khannas. Kata-kata khannas, bahwasanya khannas ini adalah yang selalu bersembunyi. Selalu apa? Selalu bersembunyi. Setan itu selalu bersembunyi. Kenapa selalu bersembunyi dia itu? Karena yang namanya setan, dia itu akan takut dengan yang namanya zikir Allah. Ketika orang itu dibisik-bisikkan oleh setan, kemudian dia itu mengikuti setan, maka setan itu akan semakin lantang untuk membisik-bisiki perkara-perkara yang tak elok. Kemudian ketika seseorang itu mengatakan na'udzubillah, dan Anda berzikir kepada Allah ketika setan membisikkan perkara-perkara yang tak elok, maka setan itu akan yakhnas. Makna yakhnas itu akan mengecil dan bersembunyi karena takut. Itulah sifatnya setan, waswas yang sering membisikkan perkara-perkara yang tak elok di dalam jiwa manusia. Dan setan itu khannas, yang selalu istilahnya apa ya? Pengecut. Kenapa pengecut? Karena ketika dia kuat, dia berani. Ketika dia lemah, dia akan bersembunyi, takut, dan mengecil. Ya kenapa ya? Karena memang tabiatnya setan itu seperti itu. Min syarril waswasil khannas. Kemudian apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan yang yuwaswis, makna yuwaswis, dan yang biasanya membisikkan di dalam sudur. Sudur ini bukan hati ya. Sudur ini dada. Kenapa? Apakah yang dibisikkan itu, apakah bisikan itu ada di dada? Tidak. Bisikan itu ada di hati. Dan kata-kata sudur, walaupun secara tekstual maknanya itu adalah dada, akan tetapi di dalam dada ada hati. Selama di dalam dada itu ada hati, maka makna dada di sini adalah hati. Ketika kalian dibisikkan sesuatu, maka dada Anda akan terasa sakit atau terasa ingin. Padahal itu yang terasa adalah apa namanya? Yang terasa adalah hatinya, bukan dadanya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan yang membuat bisikan-bisikan di dada-dada manusia, dibilang ay qulubuhum idza ghafilu an dzikrillah. Tengok. Maknanya adalah yang membisikkan di dalam hati manusia itu adalah ketika hati mereka itu lalai daripada zikir kepada Allah. Kalau hati mereka tidak lalai daripada zikir Allah, mereka selalu berzikir, maka setan itu ketika mereka nak membisikkan perkara-perkara yang tak elok, mereka akan langsung mengecil, bersembunyi, dan takut. Kenapa? Karena mereka takut dengan zikir Allah. Karena memang di antara sifatnya setan yang diberikan oleh Allah kepada setan, mereka itu pengecut. Mereka itu apa? Mereka itu pengecut, dan mereka itu takut ketika ada zikir Allah. Ketika ada zikir Allah, mereka langsung apa namanya? Mereka langsung bersembunyi dan takut. Mereka takut untuk terbakar. Karena itu, yuwaswisu fi sudurin nas, oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dikatakan idza ghafilu an dzikrillah. Dibilang setan itu mempunyai akses untuk membisikkan perkara-perkara yang tak elok ke dalam dada-dada manusia, ke dalam hati-hati manusia, ketika mereka itu lupa dan lalai daripada zikir Allah. Dan zikir Allah itu tidak harus dengan Anda berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan hanya itu, zikir Allah itu adalah hal-hal yang membuat Anda ingat kepada Allah. Anda membaca kitab, Anda mengajar, Anda mengaji, hadir majelis taklim, maulid, berzikir, tahlil, semuanya itu adalah macam-macam daripada zikir kepada Allah. Maknanya zikir kepada Allah itu adalah
hal-hal yang membuat Anda ingat kepada Allah, dan itu tidak hanya dengan Anda melafatkan lafat-lafat yang lafat-lafat itu adalah lafat-lafat azkar, tidak hanya seperti itu, akan tetapi semua hal yang membuat Anda ingat kepada Allah, diantaranya adalah hadir majelis taklim, Anda ke masjid, karena di tempat situ Anda akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas, dan hal-hal yang bisa untuk memberikan waswasah, membisikkan di dalam dada-dada manusia itu daripada dua jenis makhluk. Apa itu? Daripada jin dan manusia. Karena itu di dalam ayat lain dikatakan ada yang namanya syayatinul insi wal jin, ada setan daripada jin dan manusia, ada setan daripada manusia dan jin. Bahkan sebagian orang itu mengatakan bahasanya setannya manusia itu lebih teruk daripada setannya jin. Kenapa? Karena setannya jin itu dizikir kepada Allah, mereka akan sembunyi dan mereka akan takut. Adapun setannya manusia, Anda baca Yasin akan diikutkan Yasin. Apa engkau nak baca Al-Quran? Aku pun juga bisa baca Al-Quran. Mereka tak takut dengan zikir Allah. Sebagian ulama mengatakan, terus macam mana setan manusia itu bisa untuk membisikkan di dalam hati? Yang bisa membisikkan ke dalam hati adalah setan daripada jin. Oh, beza. Setan manusia itu dia membisikkan daripada zahirnya dulu, kemudian daripada zahirnya itu impact-nya dan efeknya akan sampai kemana namanya? Impact-nya dan efeknya akan sampai ke dalam hati. Akan sampai ke dalam hati. Minal jinnati wan nas atfun alal waswas. Jayyid jiddan. Inilah tafsir secara mukhtasar daripada surat An-Nas. Sekarang kita akan masuk, masih ada waktu. Jayyid jiddan. Sekarang kita akan masuk ke surat apa? Al-Falaq. Sebenarnya secara asbabun nuzul, surat Al-Falaq ini dia turunnya lebih dahulu daripada surat An-Nas, karena memang surat Al-Falaq kemudian surat An-Nas. Dan Al-Falaq ini apa sih? Ada yang mengatakan Falaq ini maknanya banyak ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib menyebutkan tafsir Al-Falaq itu ada 3 atau 4. Salah satunya yang saya ingat itu bahwasanya yang namanya, saya tak akan sebutkan semua. Kalau sebutkan semua nanti sudah bukan tafsir mukhtasar lagi, tapi tafsir mutawal. Itu hanya untuk orang-orang yang mungkin amik jurusan tafsir di dalam kampus, profesor, doktor, PhD, master. Adapun tafsir secara mukhtasar Al-Falaq itu ada 2. Yang pertama, Al-Falaq ini adalah subuh. Adalah apa? Maknanya adalah subuh. Jayyid, as-subuh. Kenapa subuh itu? Yang namanya subuh itu adalah akhir daripada kegelapan. Ini macam diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang namanya gelap pasti ada terang. Maknanya yang namanya dunia ini tidak selalu gelap dan tidak selalu terang. Pasti ada gelap dan pasti ada terang. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, susahmu di dunia ini pasti ada akhirnya. Begitu pula susahnya manusia, tidak ada di dunia ini susah terus, ada macam itu. Pasti ada hari di mana Anda susah dan hari di mana Anda senang. Begitu pula di dunia tidak mungkin senang terus. Orang-orang kaya itu bukan senang terus, mereka pun juga pening. Begitu pula orang-orang miskin, mereka pun juga pening. Maknanya ada peningnya dan ada tak peningnya. Itulah yang namanya Al-Falaq, yang maknanya adalah apa namanya? Jadi yang namanya Al-Falaq ini adalah subuh. Kenapa? Karena subuh ini adalah awal daripada cahaya. Biasanya kalau sudah cahaya itu naik, maka setan-setan itu akan pergi ya nih. Karena biasanya yang namanya setan itu dan perkara-perkara yang buruk-buruk datangnya akan malam hari. Dikatakan hewan-hewan buas, kemudian serangga-serangga yang mematikan, perompak-perompak, pontianak, hantu-hantu itu keluarnya itu malam hari. Tak ada perompak siang hari,
hewan-hewan yang berbahaya siang hari, hantu-hantu siang hari, itu tak ada, rata-rata mereka keluarnya malam hari. Dan maknanya kalau malam hari itu sudah berakhir dan akhirnya malam hari itu adalah dengan falak, yaitu apa? Subuh, karena subuh itu adalah akhir malam dan awal siang. Dan awal siang. Maknanya ketika subuh itu ada, di situ akan tampak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dikatakan surat ini namanya adalah surat Al-Falaq, karena di situ akan tampak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna yang pertama daripada Al-Falaq. Adapun makna yang kedua daripada Al-Falaq dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib adalah Al-Falaq ini adalah satu lembah yang ada di dalam Jahanam, dan lembah ini kalau dibuka pintunya oleh malaikat, maka karena terlampau panasnya Al-Falaq ini, lembah Al-Falaq ini, maka semua ahli neraka itu akan menjerit kesakitan. Akan menjerit apa? Akan menjerit kesakitan karena panasnya lembah Al-Falaq ini. Jadi makna yang kedua daripada Al-Falaq adalah lembah yang ada di neraka Jahanam. Ketika Anda mengatakan kul a'udzu birabbil falaq adalah aku berlindung daripada Allah yang maha memiliki waktu subuh, atau yang memiliki lembah yang ada di Jahanam. Kenapa kok disebutkan lembah ini? Karena lembah ini sangat panas sekali, sampai orang-orang ahli Jahanam pun yang sudah berada di Jahanam, kalau sudah waktunya dibuka lembah Al-Falaq ini, mereka akan menjerit kepanasan. Begitulah dahsyatnya apa? Dahsyatnya Al-Falaq. Ini menurut wajah yang kedua, tapi wallahu alam, pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Falaq ini adalah subuh adalah pendapat yang terkuat dan sesuai dengan konteksnya ayat yakni. Karena Anda kalau akan tengok kejap lagi, semua makna-makna di sini, makna-makna lafaz-lafaz di sini semuanya akan berkaitan tentang waktu. Kita tengok sekarang. Dan sudah saya katakan dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, semuanya turun di Madinah. Atau maknanya apa? Turun setelah hijrah. Dan maknanya surat ini apa? Madaniyah. Qul a'udzu birabbil falaq, yakni katakanlah wahai Muhammad untuk menghilangkan sihirmu itu dan berlindung daripada segala mara bahaya, segala perkara-perkara yang teruk. Katakanlah bahwasanya aku berlindung dengan Tuhan yang mempunyai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung daripada apa? Kejap, minum dulu. Berlindung daripada apa? Daripada min syarri ma khalaq, daripada keburukan segala hal. Kata-kata ma itu maknanya perkara-perkara yang tidak berakal. Jadi kalau perkara yang berakal di dalam bahasa Arab itu biasanya diamik dengan kata-kata man. Tapi yang tidak berakal ditunjukkan dengan kata-kata ma. Dan biasanya kata-kata ma ini juga dimaksudkan untuk segala hal yang umum maknanya. Kalau maknanya seperti ini, ya Allah, aku berlindung dengan Tuhan yang mempunyai waktu subuh, yang mempunyai waktu ketika terang. Kenapa? Maksudnya Allah itu juga mempunyai waktu malam, cuma waktu subuh bisa menunjukkan kuasa Allah dengan lebih terang. Karena itu hari kiamat itu siang hari, namanya saja yaumul kiamah, bukan lailatul kiamah. Yaumul kiamah siang hari. Kenapa? Karena ketika siang hari orang-orang kuasa Allah itu lebih mudah untuk dilihat daripada malam hari yang tidak ada cahayanya. Ketika pagi hari cahaya itu akan tampak, ketika cahaya tampak kuasa Allah akan lebih mudah untuk dilihat. Engkau berlindung daripada apa? Min syarri ma khalaq, dari hal-hal yang buruk, dari apa yang Allah ciptakan semuanya. Seperti apa? Daripada hewan-hewan yang buruk, macam hewan-hewan yang tak berakal, ya, yang tak ada akal, macam ular. Itu kan berbahaya kan. Ular, serangga-serangga yang mematuk, kalajengking, yakni
Hal-hal semacam ini memang kita kena berlindung daripada Allah. Kenapa? Karena hal-hal ini hal-hal yang berbahaya bagi manusia. Loh, Habib, macam mana ular itu buruk? Macam mana ular itu buruk? Bukankah ular itu juga ciptaan Allah? Memang. Anda kena paham bahwasanya di dunia ini tidak semuanya baik. Ada perkara yang baik dan ada perkara yang buruk. Ketika ada perkara yang buruk, kita disuruh untuk amik kita punya prepare agar tidak terkena impact daripada perkara-perkara yang buruk itu ya nih. Dan di antara perkara-perkara yang buruk selain hewan, contohnya racun. Racun kan benda mati dia. Tapi juga jika terkena tubuhnya manusia pun juga akan sakit, juga akan mendapat keburukan daripada macam racun, api. Hal-hal semacam itu memang kena kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri ghasikin idza waqab. Kata-kata ghasik kalau ditafsirkan di sini bahwasanya al-lail idza adlama awil qamar idza qaba. Jadi kata-kata ghasik itu tafsirnya ada dua. Yang pertama tafsir ghasik adalah malam. Tapi ini bukan malam. Imam Ar-Razi mengatakan kata-kata ghasik ini adalah malam ketika cahayanya itu memang sudah benar-benar hilang. Itu namanya ghasib. Ya, namanya apa? Ghasik. Ghasik adalah malam, jadi tengah malam masuk ke tengah malam. Ketika awal-awal malam, maknanya malam itu dimulai ketika tenggelamnya matahari. Dan pagi dimulai ketika terbitnya matahari. Akan tetapi ketika tenggelamnya matahari itu cahaya-cahaya itu masih ada, terutama di dalam maghrib. Maghrib itu macam sekarang ini cahaya-cahaya masih ada sikit-sikit. Tapi tengok semakin malam, pukul 12, pukul 1 PM, 2 PM, itu kan malam yang benar-benar duja. Makna duja ini gelap gulita. Maknanya apa? Maknanya gelap gulita. Lah, di malam gelap gulita ini biasanya kejahatan akan terus ada ya nih. Anda kalau tengok maksiat, kelab-kelab, disko-disko itu semakin ramai, semakin malam, semakin malam akan semakin ramai. Tapi ketika pagi sikit, orang akan mungkin bekerja tapi malam, wih, masya Allah, ramai sangat. Saya belum pernah masuk. Tapi saya tengok orang-orang, saya tengok di TV-TV, memang kalau malam ramai lah, memang hiburan malam. Itu namanya ghasik. Waqab ai idza dakhala wa adlama, yakni malam yang sudah benar-benar gelapnya itu sudah sangat teruk. Waqaba ai idza dakhala dulam. Memang sudah benar masuk ke dalam tengah malam. Ada juga yang mengatakan ini adalah tafsirnya Imam Razi, ya. Ini saya tak tengok di tafsir-tafsir yang lain, mengatakan kata-kata ghasik ini seperti yang dikatakan di sini maknanya adalah komar. Makna ghasik ghasik adalah min syarri ghasikin, dari teruknya, dari keburukan bulan ketika bulan itu kehilangan cahayanya. Tengok. Apa ditafsirkan oleh Imam Razi? Kita mengetahui ya bahwasanya bulan itu ketika tanggal 15 dia akan menjadi bulan purnama. Kemudian semakin hari cahayanya akan semakin hilang. Nanti di tanggal 29 atau tanggal 30 bulannya itu akan benar-benar kehilangan cahaya. Nanti tanggal 1 masuk akan ada sikit bulan sabit. Lah, bulan sabit itu menandakan bahwasanya sudah masuk bulan baru. Tapi di akhir bulan benar-benar bulan itu akan kehilangan cahayanya. Lah, ketika kehilangan cahayanya ini, atau dikatakan nuhusah ini ada semacam kepucatan, kegelapan. Disitulah sihir itu akan kuat-kuatnya. Dikatakan Labid bin Asam itu kemungkinan menyihir Nabi pada saat bulan itu kehilangan
cahayanya. Karena semakin gelap, maka sihir itu akan semakin kuat. Dan ini, kata Imam Razi, tafsir ini lebih sesuai dengan konteks ayat yang menjelaskan tentang bagaimana surat ini turun untuk menangkal sihir. Kenapa? Karena sihir itu akan kuat ketika bulan tidak mempunyai cahaya. Bukan ketika bulan itu menjadi bulan purnama. Bukan menjadi bulan purnama. Tapi ketika bulan itu kehilangan cahayanya. Wallahu a'lam. Jayid jiddan. Ay al-qamar idza ghaba min syarrin naffatsat. Kata-kata naffatsat, nafas ini maknanya yang meniup, tapi dia itu bukan nafas. Nafas itu bukan meniup macam ini. Bukan itu. Kalau meniup macam ini, itu namanya nafakh. Nafakh. Terus nafas ini apa? Nafas ini macam meludah, tapi tidak keluar ludahnya macam ini. Biasanya kalau saya tengok itu para kiai, para tok guru, para habaib, kalau orang itu nak meruqyah, dia buat macam ini. Macam itu. Itu namanya nafas. Kalau yang ada ludahnya namanya basok. Nah, itu keluar ludahnya. Itu bukan nafas. Jadi ada 3 ya. Ada namanya nafas sama basok. Sama basok. Lah, 3 hal ini sama-sama macam meludah. Kalau itu nafas ini hanya meniup, nafas ini meludah tapi tidak keluar ludahnya. Tapi kalau basok itu meludah sampai ludahnya keluar. Terus nafas ini apa? Loh, memang para penyihir, saya pun tidak pernah tengok penyihir macam mana ya. Saya tidak pernah penyihir macam mana. Para penyihir itu kalau dari perspektif ayat ini dikatakan yang namanya penyihir itu pasti mereka itu yanfus. Makna yanfus itu mereka akan setelah sihirnya itu sempurna, mereka akan menyelesaikan, mengakhiri dengan meludah. Macam itu. Setelah itu sempurna dan bisa untuk digunakan sihirnya. Dan yang peliknya, naffatsat ini kalau kita nak tengok sigohnya di dalam bahasa Arab, kata-kata naffatsat ini untuk perempuan. Untuk perempuan. Di sini macam ada semacam isyarat bahwasanya yang banyak menyihir atau yang banyak menggunakan sihir atau menjadi penyihir itu perempuan. Itu perempuan. Saya tak tahu kenapa ya nih. Saya pun tak pernah survei penyihir itu yang banyak laki-laki atau perempuan, tapi di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan memang yang banyak menggunakan jasa penyihir atau menjadi penyihir itu sendiri biasanya biasanya perempuan. Saya pun tak tahu sebabnya apa, cuma ini seperti itu ya. Nih, bukan saya mengejek perempuan, tapi ini hanya tafsiran daripada ayat ini. Naffatsat memang jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Min syarrin naffatsat, yang suka nafas, yang suka untuk meludah, yang tidak keluar ludahnya, karena memang itu adalah kerjanya penyihir. Fil uqad. Uqad ini adalah ikatan. Jadi kalau Anda mengikat simpul, orang Malaysia cakapnya simpul. Karena setelah disimpul, sudah siap, langkah akhirnya di seperti itu. Ketika sudah memulai seperti itu, maknanya sihirnya sudah siap untuk dipakai. Sudah on track, sudah aktif. Nanti mungkin diletak di mana agar tidak ketahuan. Kalau Anda ingin sihir ini lepas, ya membaca 2 surat ini, atau mungkin Anda langsung, kalau Anda tahu tempatnya, Anda ambil simbolnya Anda buka. Min syarrin naffatsati fil uqad, dibilang allati ta'kiduha fil khayt tanfukhu fiha bi syai'in taquluhu min ghairi rik. Dibilang ketika Anda sudah siap itu, Anda akan membaca mantra, kemudian Anda akan buat macam ini. Setelah itu sudah mantranya, sihirnya akan aktif. Wa min syarri hasidin idza hasada. Dan begitu pula wahai Muhammad, engkau berlindunglah daripada syarri hasid, daripada
keburukan orang-orang yang berhasut. Karena kenapa? Orang-orang yang berhasut ini susah tahu. Kadang-kala ada orang itu hasut kepada kita, dan dia itu mempunyai mata. Mempunyai apa? Mempunyai mata. Dan dia tidak sadar kalau dia itu mempunyai mata. Makna mempunyai mata, sebagian mata orang ini tajam. Ketika mata orang ini tajam, maka mata itu akan mempunyai efek untuk mengganggu orang. Mungkin akan ketika ditengok dalam keadaan orang itu hasut, dia tengok, mungkin orang itu akan sakit. Ada beberapa keadaan itu ketika ditengok dengan mata yang hasut, maka orang tersebut akan sampai dalam keadaan itu akan mati. Di Tarim itu ada Habib rahimahullah, ya, ini tak silap Abu Bakar bin Smith, ya, ini Habib Umar bin Abu Bakar bin Smith atau Abu Bakar bin Smith, saya lupa. Beliau dulu adalah imam Masjid Muhdar. Imam bin Habib ini kerjanya memang mengambil efek-efek daripada orang yang terkena mata. Orang Arab itu banyak yang mempunyai mata yang tajam. Ketika dia melihat dan tak cakap subhanallah atau tak cakap sholawat, dan yang dilihat itu tidak mempunyai wudhu, maka akan bisa untuk terkena ain, dan itu bisa sampai untuk meninggal. Karena itu, dan kalau dia tidak mempunyai ain, biasanya kalau orang itu hasut, dia akan melakukan dan memuaskan kehasutannya dengan mengganggunya secara fisikal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berlindung daripada orang-orang yang hasut, min syarri hasidin idza hasad. Kenapa? Karena hasutnya orang yang hasut itu sangat-sangat berbahaya secara fisikal dan secara agama, ya, ini secara agama. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai sudah tafsir daripada surat An-Nas dan surat Al-Falaq, dan sudah adzan. Kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberi kefahaman di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, dan dijadikan orang yang faham di dalam tafsir Al-Qur'an, dan semoga kita juga dijadikan orang-orang yang bisa untuk ta'ammul di dalam Al-Qur'an di setiap keadaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadla jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina minna wala syakiyan wala mahruma. Allahumma wala taj'al fina syakiyan wala mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma na wa aslafuna salihun wa ila hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.